Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya menyapa yang di ujung sana, shalom. Yang di sini, shalom. Di sini cuma 2 orang soalnya ya, shalom. Di sini lagi, shalom. Oh banyak, ada 10.000 di sini ya. Yang di sana, shalom. Cuma 1 saja mereka di sana ya. Cuma yang baju, yang pakai hoodie orange ya. Baik, senang sekali kita bisa bertemu kembali setelah libur telah usai ya. Karena liburnya masih terasa ya. Oke, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Penatua. Today we will talk about self-sacrifice heart ya. Ketika when I first get this theme or topic, saya bertanya-tanya ini maksudnya apa ya? Karena mengingat bahwa topik bulan ini berkaitan dengan kematian Yesus ya. Karena kita bulan ini we celebrate Easter, jadi berkaitan dengan kematian Kristus. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya, God reminds me tentang seorang pria yang akan kita lihat hari ini sama-sama. We will look at this man. Dia munculnya briefly ya, hanya sejenak saja dia muncul di Alkitab yang ada ya. But then ceritanya diceritakan di every Bible ya. Jadi Bible itu biasanya hanya bicara 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Jadi 4 dari kitab Injil membicarakan tentang pria ini ya. Jadi mari kita lihat sama-sama. Sebelumnya kita lihat dulu our verse of today. Jadi ada ayat hafalan ya. Biasanya ayat hafalan yang sudah sering kita dengarkan ya. Kalau ada yang mau melihat di Alkitabnya, please feel free to read in your bahasa. Mari kita sama-sama speak of this first today. Mari kita speak with louder voice ya. Kita baca sama-sama. We read 1, 2, 3. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I live now. Yeah. In the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Galatians 2 verse 20. Ya, kalau saya tidak salah bahasa Indonesianya akan berbunyi tetapi hidup yang kuhidupi sekarang. Ada yang bisa bacakan buat kita? Anyone? Oke, Kak Erik, thank you. Terima kasih Kak Erik. Jadi the life yang saya punya saat ini is not me who live in me. Tetapi dengan pengorbanan Kristus di kayu salib yang kita sudah we celebrate over this month, we know that our life is no longer ours. Bukan lagi milik kita, but it belongs to Jesus ya. Karena kita telah lunas dibayar harganya ya. Waktu saya kecil saya berpikir siapa yang ada suruh Tuhan Yesus mati buat saya kira-kira. Maksudnya namanya anak kecil ya. But then kalau Tuhan tidak mati buat saya, berarti saya berakhir di neraka, berakhir dalam penghukuman yang kekal. Tapi kan saya bukan pendosa, saya bukan orang yang buat jahat tiap saat. Ayo mari kita hitung-hitung dulu ya. Kalau sehari saja dosa itu kita dapatkan, we sin based on our perkataan ya, our talk ya. Kadangkala
ada yang taruh kulit pisang lalu kita terpeleset saja tiba-tiba sudah keluar caci maki ya. Minimal itu hewan peliharaan di rumah. Atau mungkin hewan peliharaannya tetangga ya. Itu sudah satu. Belum lagi dosa, sin also comes from our thoughts ya, dari pikiran kita. Ada pikir ada mau bikin jahat dengan dia. Maksudnya karena dia tadi pakai baju kenapa sama dengan beta pun baju. Pasti dia beli sama-sama di RB, fix ya. Jadi dosa karena pikiran kita saja kita berdosa. Alkitab bahkan mencatat ya, suatu perbuatan baik yang tidak kamu lakukan, kamu pun berdosa. Ya. Jadi mungkin kita lihat teman kita jatuh, kita mau bantu angkat dia berdiri, tapi kita ada sibuk nah. Jadi lewat sah. Itu kita berdosa ya. Jadi sehari saja 3 kali saja kita berdosa, sebulan berapa jadinya? Jadi banyak ya. Ini anak kuliahan memang kalau jawabnya begitu ya. Jadi banyak. 3 kali 3 9 tambah nolnya ya. Itu baru sebulan. Setahun? Wih banyak sekali. Nah seumur hidup kita kalian mau hidup berapa lama? 1000 tahun? Amin ya. Saya sih tidak ya. Saya 80 sudah cukup saja ya. Misalnya kita umur sampai 100 tahun. Berarti berapa ribu dosa kita yang kita berbuat seumur hidup kita. Itu yang then make me realize that I need Jesus. Saya butuh penyelamat. Saya butuh juru selamat because I cannot live by myself dan saya tidak bisa menebus dosa saya sendiri. Ya. Kalau Bapak Penatua beberapa saat yang lalu juga pernah khotbah, orang di zaman dahulu mereka membawa korban. Nah, bayangkan tiap tahun kita bawa korban ini habis uang kita cuma buat membeli korban penebusan dosa. Tetapi Yesus Allah Bapa tahu kita membutuhkan juru selamat. Makanya dia kirimkan putranya yang tunggal ya. Sehingga this life is not belong to me anymore. Sudah dibeli. Jadi hidup yang kita sudah gadaikan oleh karena dosa, di bawah kuasa dosa itu diambil, ditebus oleh Yesus ya. Sehingga dia kembalikan hidup kita ke dalam kita dan bahkan dia membenarkan kita ya. Jadi itu yang dilakukan Kristus, menebus dosa saya, dosa kakak-kakak semuanya yang ada ya. Jadi itu yang waktu saya pertama kali when I first know my Savior, itu yang ada dalam benak saya adalah bahwa saya tidak bisa begini. Kalau saya tiap hari berdosa saya butuh juru selamat, saya butuh penebus. Nah, makanya saya menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat saya ya. Nah hari ini kita akan lihat setelah kita sudah ditebus, berarti hidup bukan milik kita lagi. Lalu apa yang kita perbuat dengan hidup ini ya? Nah kita akan lihat sama-sama dari kisah pria ini. Pria ini merupakan pria yang sudah sering muncul kalau pada saat Paskah. We sometimes talk about him, atau setidaknya we read a verse that mention his name ya, menyebut namanya ya. Ini saya ambil, ini adalah tomb, garden tomb di mana Tuhan Yesus, menurut cerita Tuhan Yesus dibaringkan di dalam sini ya. Jadi mari kita lihat sama-sama di Matthew 27 verse 57. We will learn from a man called Joseph of Arimathea ya, atau Yusuf dari Arimathea ya. Joseph from Arimathea ini, mari kita lihat sama-sama ayat ini, Matthew 27 verse 57. When it was evening, jadi ini evening, masih ingat ya kemarin ceritanya, maksudnya setelah Tuhan Yesus, malamnya ketika Tuhan Yesus sudah mati ya, berteriak Eli Eli sabat lama sabatani, dan sudah selesai, lalu dia menyerahkan nyawanya. Nah, malam harinya ini, when it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him, and Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud and laid it in his own new tomb, which he had cut in the rock, and he rolled a great stone to the entrance
of the tomb and went away. Jadi tomb yang disediakan ini adalah milik dari Joseph of Arimathea. Jadi di sini dikatakan dia membaringkan Yesus di dalam tomb yang dipotong dari bukit batu, ya. Dan tomb ini tidak semua orang bisa punya kubur batu seperti ini, ya. Hanya orang-orang kaya yang bisa memiliki kubur batu seperti ini, ya. Jadi pria ini atau Joseph of Arimathea malam hari dia datang kepada Pilatus, ya. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus mau mati itu hari, entah hari apa, tetapi yang pasti diberitahukan bahwa besok itu adalah hari Sabat, ya. Sehingga kalau hari Sabat mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun, ya, orang Yahudi. Makanya Joseph came to Pilate and asked for the body. Tetapi perbuatan yang dia lakukan ini sebenarnya perbuatan yang sangat luar biasa. Bagi orang Jews atau orang Yahudi, orang yang mati disalibkan itu adalah penjahat yang paling jahat. Ya. Penjahat punya kakak lah, paling jahat, makanya dia harus disalibkan. And then ketika dia disalibkan lalu dia mati, lalu dibiarkan begitu saja. Nanti burung makan mungkin matanya, lalu mungkin ususnya terurai dan sebagainya, lalu dibiarkan. Makanya bukit Golgota itu disebut bukit tengkorak. Maksudnya orang itu dibiarkan mati dan kering di situ, tidak dibikin apa-apa. Itulah yang harus terjadi karena mereka adalah orang yang jahat, ya. Tetapi bagi Joseph of Arimathea yang satu yang itu tidak diceritakan dua yang lainnya, ya, tetapi yang satu yang disalib itu dia harus dikuburkan, ya. Itu yang dilakukan oleh Joseph of Arimathea ini. Dia pergi kepada Pilatus dan meminta, karena besok sudah hari Sabat, saya harus minta malam ini tubuh itu harus diturunkan dan harus dimakamkan, ya, harus dikuburkan, diberi penguburan yang layak. Kenapa memangnya Joseph of Arimathea dia mau melakukan itu, ya? Mari kita lihat sama-sama siapa dulu Joseph of Arimathea ini. Siapa ya dia? We need to know him first. Who is Joseph of Arimathea in the Bible? Ini digambarkan kira-kira ini, ya. Karena Joseph of Arimathea, silakan dilanjutkan. Yang pertama di ayat yang kita baca tadi, ya. When it was evening, there came a rich man. Ya. Jadi yang kita bisa lihat dari Injil Matius, from the book of Matthew, Joseph of Arimathea is orang kaya, ya. Jadi jarang-jarang Alkitab menulis a rich man. Itu berarti dia benar-benar rich, ya. Money, ya. Banyak duitnya, ya. Jadi Joseph of Arimathea is a rich man, is a orang kaya, ya. And then makanya dia bisa, mungkin karena dia orang kaya, jadi dia bisa menemui Pilatus, ya. Pilatus itu bukan Bapak RT, bukan. Pilatus itu pemimpin bangsa Romawi, ya. Jadi orang ibaratnya kita punya Bapak Gubernur, ya. Tidak mungkin orang biasa-biasa ketong datang langsung pilih Bapak Gubernur tanpa dipanggil, kan, ya. Mau nggak mau harus orang yang punya kedudukannya. Dalam hal ini Joseph of Arimathea is orang kaya. Kemungkinan mungkin dia menjadi orang juga yang terkenal, ya. Kita akan lihat lebih lanjut. Memang dia adalah orang yang pemuka, ya. Tetapi sebelum Joseph of Arimathea ask for the body of Jesus untuk dikuburkan, sebenarnya Nabi Yesaya atau the prophet of Isaiah already prophesied this verse, ya. Dia di dalam Yesaya 53 ayat 9, di situ tertulis bahwa they will have assigned him a grave. Him di sini adalah hamba Tuhan yang dihukum itu, ya. Dalam ceritanya Nabi Yesaya, dalam nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus, ya, dikatakan bahwa they will have assigned him a grave with the wicked, ya. Jadi Tuhan hamba Tuhan itu akan mati bersama-sama dengan orang jahat. Dan itu benar, dia disalibkan bersama-sama dengan para penjahat. But he was given a grave with the rich in his death. Maksudnya adalah dia akan dikuburkan di dalam kubur orang kaya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya.
ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Bahkan itu sudah dinubuatkan bahwa hamba Tuhan dalam hal ini yaitu Tuhan Yesus, dia akan mati bersama dengan orang penjahat, tetapi dia akan dikuburkan di kubur orang kaya. Dan inilah yang digenapi melalui yang dilakukan oleh Joseph of Arimathea. Joseph of Arimathea mungkin tidak tahu dan mungkin juga dia sudah menyelidiki firman karena dia orang Ibrani. Tetapi yang pasti dia menggenapi nubuatan bahwa dia memberikan kuburnya, kubur orang kaya ini diberikan kepada Yesus ya. Dan itu sudah dinubuatkan. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah, dia mati di antara orang jahat untuk menebus kita, ingat bahwa ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum kejadian di Bethlehem, itu sudah dinubuatkan. Bahkan Allah sudah menubuatkan bagaimana dia mati dan bagaimana dia dikuburkan ya. Dalam hal ini dia dikuburkan di kubur orang kaya. Lebih lanjut kita lihat siapa Joseph of Arimathea. Second, Joseph of Arimathea is a respected member of the council. Itu kita akan lihat sama-sama dalam Mark 15 verses 43. It says Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate and asked for the body of Jesus ya. Jadi Joseph of Arimathea is a member respected ya, bukan cuma member ya, tetapi respected member of the council. Konsilnya di sini ini adalah konsil yang disebut sebagai Sanhedrin. Itu hanya terdiri dari 71 orang terpilih dari orang Yahudi. Para orang pemuka ini dipilih dan mereka menjadi member dari suatu kelompok eksklusif namanya Sanhedrin. So Sanhedrin, ini saya beri keterangan di situ, is the council yang bukan menangani cuma urusan hukum, tetapi juga urusan agama dan urusan masyarakat lainnya. So kalau we cari kesamaannya, the similarity in Indonesia, probably Sanhedrin will be DPR plus MA, MK, MM yang lainnya ya. Majelis-majelis yang lainnya termasuk majelis gereja. Karena mereka juga mengatur keagamaan ya. Jadi ini is a powerful council ya. Dan Joseph of Arimathea adalah salah satu anggotanya ya. Jadi tadi dia orang kaya, he is a rich man, and then the second one we know from the book of Mark, he is a member of a council ya. Jadi Joseph of Arimathea kemungkinan besar barangkali dia ada pada saat Yesus dibawa ke pemuka agama untuk diadili. Karena Joseph of Arimathea is a member of the council. Walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi ketika dia ada member, salah satu member dari Sanhedrin, probably dia mungkin ada pada saat Yesus diadili dan dihukum salib ya. Tetapi kenapa baru nanti sudah malam, Tuhan Yesus sudah mati baru muncul si Joseph of Arimathea ini ya. Kita akan lihat lebih lanjut lagi siapa dia di Book of Luke. Dituliskan Joseph of Arimathea is a good and righteous man. Ya. Dia adalah member of the council tadi, member of Sanhedrin, mereka yang memutuskan segala aturan. Tetapi untuk Luke, kitab Lukas ini dia menambahkan a good and righteous ya. Makanya dia menjadi member of the council ya. Orang yang baik dan benar ya. Kadang-kala kan kita orang yang baik saja, benar mungkin belum tentu. Atau bahkan kita orang yang benar tapi baik belum tentu. Karena kadang-kala orang bilang ini orang terlalu ini ya. Jadi maksudnya terlalu benar, nggak mau ada salah, but then he's not a good man. But for Joseph of Arimathea, Luke 20, kitab Lukas ayat 23 ayat 50 ini mencatat he's a good and righteous man. Ya, dia orang baik dan benar. Dan yang keempat kita akan lihat, ini yang menjadi salah satu penyebab. Joseph of Arimathea, dia sebenarnya adalah di kitab John mencatat bahwa after these things Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, ternyata dia adalah murid Yesus, but secretly for fear of the Jews,
dia jadi murid Yesus tapi diam-diam. Sebutkan secretly, dia diam-diam jadi murid Yesus ya. Jadi kalau kayak kita mungkin cuma follow Instagramnya Tuhan Yesus aja ya, tapi nggak mau kasih tahu bahwa kita adalah murid Yesus. We are not a disciple. Kita nggak mau kelihatannya. Joseph of Arimathea is a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews ya. Jadi dia murid Yesus tapi diam-diam. Kenapa dia diam-diam? Dia tidak mau bilang dia murid Yesus karena dia takut dengan orang Yahudi. Dia takut karena dia adalah kepala dari orang-orang Yahudi, karena dia adalah member of the council. So he don't want to acknowledge him as a disciple of Jesus. Ya. Jadi makanya saya mengambil kesimpulan yang keempat, Joseph of Arimathea is a coward disciple ya. Murid yang pengecut, penakut ya. Dia padahal kita lihat sebelumnya ya, dia orang kaya, dia orang terpandang, member of the council, but he afraid of people. Ya. Dia tidak berani menyatakan bahwa dia adalah murid Yesus karena dia takut. Jadi kemungkinan Joseph of Arimathea ini mungkin waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, mungkin dia ikut, tapi mungkin dia ikut sembunyi-sembunyi. Karena people will know him, of course ya, karena dia orang terkenal. Jadi kalau Tuhan Yesus ada bikin KKR, barangkali dia ada datang, tapi mungkin ada pakai hoodie, tutup muka, pakai masker, tidak kelihatannya. Because he afraid of people ya, jadi dia penakut. Tetapi kita lihat selanjutnya ya, kenapa orang yang penakut, pengecut ini dia berani datang malam hari dan minta mayat dari Tuhan Yesus ya. Kita bisa ambil kesimpulan pasti sesuatu terjadi padanya. Dan apa yang terjadi pada Yosef Arimathea kemungkinan besar adalah ini ya. Orang yang dia kasihi selama ini akhirnya mati di kayu salib ya. Joseph of Arimathea is a disciple of Jesus ya. Dia mungkin mengikuti Yesus sepanjang pengajaran Yesus ya. Kalian maybe still remember yang namanya Petrus ya. Petrus ketika Yesus ditangkap, dia ikut penangkapan Yesus, dia ikut. Kalau Yohanes juga ikut, tapi dari jauh mereka bersembunyi ya. Lalu ada orang yang bilang, kamu kan muridnya itu Yesus kan? Ah tidak, saya tidak kenal dia. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. And then Petrus, dia tahu dia menyangkal Yesus, dia berbalik dan pulang dengan sedih. Itu Alkitab mencatat seperti itu. Satu orang yang menjual Tuhan Yesus siapa? Judas Iskariot. Dia tahu ketika Yesusnya akhirnya dia sudah jual dan mati, dia pergi kasih kembali uang, tapi uangnya tidak diterima. 30 keping perak itu dia kasih kembali tapi tidak diterima. Tetapi dia tidak bertobat dan berbalik. Dia malah pergi dan gantung diri. Ya. Demikian juga mungkin yang terjadi dengan Joseph of Arimathea. Mungkin dia lihat Yesus dibawa datang untuk diadili, dia tidak bisa. Di Alkitab katakan he's not consent dengan tindakan dari pengadilan yang memutuskan kematian Yesus ya. Dia tidak setuju. But then he's afraid of people ya. Dia takut kalau dia bicara dan dia bilang saya murid Yesus, orang ini baik, orang ini tidak salah, kemungkinan juga dia akan dituduh sebagai pengikut Yesus dan mungkin dia juga akan disalibkan ya bersama dengan Yesus ya. Sehingga dia tidak bisa membela Yesus pada saat Yesus dihukum hukuman mati ya. Tetapi ketika mungkin dia melihat yang terjadi, Tuhan yang dia nabi ya, guru yang dia kasihi itu akhirnya mati di kayu salib ya. Akhirnya dia merubah hatinya ya. Saya mencatat di situ kemungkinan besar terjadi transformasi di dalam hati dari Yosef of Arimathea. Ketika dia lihat juru selamatnya, gurunya, orang yang dia kasihi mati di kayu salib. Dia yang semula dari pengecut menjadi berani ya. Mari kita lihat sama-sama di ayatnya ayat Markus 15, Mark 15 verses 42 to 43 ya. Now when evening had come, because it was the preparation day yang tadi, because tomorrow
the day after, the day before the Sabbath ya. Akan ada hari Sabat sehingga mereka harus berhenti beraktivitas ya. Dan Joseph of Arimathea, a prominent, sudah dijelaskan dia siapa. Dia take courage atau went courageously ya, take courage ya, memberanikan diri ya, atau pergi dengan berani di hadapan Pilatus before Pilate to ask for Jesus' body ya. Ketika dia memberanikan diri datang kepada Pilatus, kalian coba bayangkan, we put ourselves in Joseph's shoes ya. Kita letakkan diri kita seandainya kita Joseph of Arimathea ya. Saya ini adalah member of the council, Jews. Saya tahu orang ini bersalah. Maksudnya orang ini adalah penjahat yang dihukum mati. Dia pergi ke Pilatus dan memberanikan diri meminta mayat penjahat itu. Kemungkinan besar pasti Pilatus akan tanya, lu siapa? Atau Bapak ada hubungan apa dengan yang mati ini? Ya, pasti orang akan tahu. People will know that Jesus, ada Joseph of Arimathea, ada hubungannya berarti dengan orang yang mati ini atau Yesus ya. That's why dari semula yang tadi a disciple of Jesus but secretly karena fear of people, dia sekarang memberanikan dirinya karena dia mengasihi orang yang mati itu ya. Dia mengasihi Yesus yang sudah mati itu ya. Joseph of Arimathea dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus akan bangkit kembali, tetapi dia tahu bahwa dia mengasihi orang yang mati itu, dan dia akhirnya mengalami perubahan dalam hatinya. Dia mengambil keberanian, saya pergi kepada Pilatus, I have to go to Pilate, I have to ask for the body, karena besok hari Sabat kita tidak bisa buat apa-apa. Tubuh itu akan tergantung berhari-hari di atas kayu salib kalau tidak dikuburkannya. Jadi Joseph of Arimathea dia meminta mayat Yesus.